Hai, nama saya Dita Putra Tafiaulawa, mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo, kelas B semester 2 dari Prodi DTI Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon, lipid, dan enzim. Yang pertama yaitu lipid. Lipid berasal dari kata lipos bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau eter. Sifat kimia lipid. Yang pertama, esterifikasi. Yang kedua, hidrolisis. Yang ketiga, oksidasi. Yang keempat, penyabunan. Yang kelima, hidrogenasi. Yang keenam, pembentukan keton. Fungsi lipid yaitu yang pertama, sebagai sumber energi, yang kedua sebagai penahan panas, yang ketiga mampu membungkus beberapa organ, yang keempat lipid nonpolar berfungsi sebagai insulator listrik, yang kelima penggabungan lemak dan protein merupakan komponen sel yang penting dalam membran sel. Contoh pemanfaatan lipid di industri. Yang pertama, industri lilin. Yang kedua, industri kosmetik. Yang ketiga, industri sabun. Yang keempat, industri karet. Yang kelima, industri minyak sawit. Yang berikutnya, steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penyabunan dari interpena atau squalene. Materi selanjutnya yaitu tentang hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk melalui aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu jangka panjang, contohnya pertumbuhan dan pemaksakan seksual. Hormon berasal dari kata Yunani yaitu hormon, yang menggerakkan, adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan memproduksi hormon. Hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Perbedaan hormon dan sistem saraf. Sistem saraf dan hormon sebenarnya memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk persamaan adalah karena sistem saraf dan hormon memiliki fungsi untuk mengatur dan melakukan koordinasi dalam kegiatan tubuh. Dalam aksi rangsangan bersifat cepat segera jika ada perubahan, walaupun jangka pendek bersifat lambat karena perubahan biasanya terjadi pada angka panjang pengaturan sistem dalam tubuh. Untuk mengatur sistem dalam tubuh lebih melalui serabut saraf. Untuk mengatur sistem dalam tubuh melalui pembuluh darah. Sekresi dalam tubuh manusia biasanya dalam jangka yang pendek, misalnya adalah untuk denyut jantung dan kontradiksi pada bagian otot neurotransmitter. Klarifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentukannya. Golongan steroid yaitu turunan dari kolesterol, yaitu androgen, estrogen, dan adrenal kortikol. Golongan eicosanoid, asam amino dan molekul kecil yaitu dari asam arachidonat. Golongan derivat yaitu tiroid, katechinoid. Golongan polipeptida yaitu protein, insulin, glukagon, oksitosin, novason, dan perin. Hormon insulin. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Fungsi insulin.
Yang pertama, memerintahkan sel untuk mengambil glukosa dari darah. Yang kedua, mengubah glikogen menjadi glukosa yang dibutuhkan tubuh. Yang ketiga, menyimpan kelebihan tubuh sebagai lemak. Kadar insulin normal dan abnormal. Kadar insulin anormal berada di angka kurang dari 140 dengan pengambilan darah di pembuluh darah vena lipatan siku. Kadar insulin abnormal berada di angka lebih dari 200 dengan pengambilan darah di pembuluh darah vena lipatan siku. Yang berikutnya yaitu enzim. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein. Enzim didefinisikan sebagai biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis di dalam tubuh. Dengan adanya enzim, proses reaksi biologis di dalam tubuh bisa terjadi tanpa ikut bereaksi dengan substrat. Contoh jenis enzim di tubuh manusia yaitu lipase, amilase, maltase, tripsin, laktase, helikase, dan enzim hati. Fungsi enzim yang pertama yaitu pencernaan makanan di mana molekul nutrisi bisa dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Yang kedua yaitu konservasi dan transformasi energi kimia. Yang ketiga yaitu setiap sel di tubuh mengandung DNA. DNA perlu disalin. Enzim membantu dalam proses ini dengan membantu melepaskan gulungan dalam DNA. Sifat-sifat enzim yang pertama yaitu enzim hanya mengubah kecepatan reaksi, jadi enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya menyingkatkan laju reaksi. Yang kedua yaitu enzim bekerja secara spesifik, jadi enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu. Yang ketiga yaitu enzim adalah protein, oleh karena itu enzim mempunyai sifat seperti protein, yaitu bekerja pada suhu kamar. Yang keempat yaitu enzim diperlukan dalam jumlah sedikit sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Yang kelima yaitu enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan oleh enzim dapat berbalik. Ini berarti enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai keseimbangan. Yang keenam yaitu enzim dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, yaitu pH, suhu, aktivator atau pengaktifan, dan inhibitor serta konsentrasi substrat. Demikianlah materi dari saya tentang lipid, hormon maupun enzim. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.